Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Ana mungkin pernah dengar nama Pedro Ribeiro dan Radek Domanski. Oh iya, tim flashback kan? Betul. Duo ini meraih gelar Master of Pound di tahun 2020. Mereka sendiri sih lumayan rendah hati ya, bilang mungkin ada peretas yang lebih jago tapi nggak mau tampil. Tapi gelar itu jelas bukan kaleng-kaleng. Tepat sekali. Master of Pound itu kan penghargaan tertinggi di Pound to Own. Itu sebuah kompetisi perhetasan tahunan yang, sangat bergengsi. Bukan sekedar adu skill biasa gitu ya. Jauh. Hadiahnya bisa ratusan ribu dolar, mungkin ini kontes perhetasan dengan bayaran tertinggi dan, paling transparan di dunia. Siapa saja boleh ikut dan mencoba. Jadi, ya pemenangnya memang punya klaim kuat sebagai salah satu yang terbaik. Dan di balik kontes ini, ada sebuah organisasi namanya ZDI, Zero Day Initiative. Nah, ZDI ini Mereka punya peran unik nih, membeli celah keamanan Zero Day. Ini kan kerentanan yang baru ditemukan, yang bahkan pembuat softwarenya pun belum tahu atau belum semak perbaiki. Semacam kolektor bug profesional gitu ya. betul, bisa dibilang gitu. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita bakal kupas tuntas sumber informasi yang Anda berikan tentang dunia peretasan tingkat elit ini. Oke. Kita akan lihat gimana sih Pound to Own itu bekerja, terus kenapa peretas-peretas top dunia ini lebih milih jual temuan mereka ke ZDI ketimbang, katakanlah, langsung ke Microsoft atau Google. Iya. Dan tentu saja, beberapa aksi peretasan paling mencengangkan yang pernah terjadi di sana. Kita juga bakal singgung sedikit soal sisi lainnya, yaitu pasar gelap dan abu-abu untuk kerentanan ini. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari ZDI dulu deh. Apa sih sebenarnya peran mereka dalam ekosistem keamanan siber global ini? Oke, ZDE yang sekarang jadi bagian dari Trend Micro, itu pada dasarnya program bug bounty vendor agnostik terbesar di dunia. Vendor agnostik, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, mereka beli bug dari berbagai macam produk, nggak peduli buatan siapa, mau Microsoft, Apple, Google, Cisco, Adobe, wah daftarnya panjang deh. Ah, oke. Nah, prosesnya gini. Mereka beli bug Zero Day itu dari preset independen. Habis itu, mereka lakukan dua hal penting secara paralel. Dua hal, apa aja tuh? Pertama, mereka bikin signature atau filter perlindungan berdasarkan bug itu buat produk keamanan Trend Micro, kayak sistem deteksi intrusi mereka. Jadi, pelanggan Trend Micro dapat perlindungan duluan gitu. Oke. Proteksi internal dulu. Iya. Kedua, dan ini krusial banget, mereka laporin detail bug tersebut ke vendor pembuat softwarenya, supaya bisa segera diperbaiki buat semua pengguna. Itu vendor perbaiki buat publik. Tapi ada batas waktunya kan buat vendor bertindak? Benar. ZDI ngasih vendor batas waktu standar, biasanya 120 hari, 120 hari. buat merilis perbaikan, patch, atau setidaknya ngeluarin pengumuman resmilah tentang rencana perbaikan. Kalau lewat 120 hari belum ada solusi publik, nah ZDI bakal publikasiin info teknis terbatas soal kerentanan itu. Oh, jadi kayak ngasih tekanan gitu ya? Efektif banget buat ngasih tekanan, biar vendor nggak nunda-nunda perbaikan. Tapi apa batas waktu 120 hari itu selalu realistis? Gimana kalau misalnya vendor nemuin bugnya rumit banget buat diperbaiki? Butuh perubahan arsitektur besar gitu. Itu pertanyaan bagus. Ya, tentu ada kasus di mana perbaikan memang kompleks. Tapi batas waktu ini tuh mendorong vendor buat memprioritaskan. Oke. Kalaupun perbaikannya rumit, setidaknya vendor diharapkan ngasih update progres atau mungkin saran mitigasi sementara dalam jangka waktu itu. Kebijakan ini kan dirancang buat nyiimbangin antara ngasih waktu ke vendor sama ngelindungin pengguna secepat mungkin. Sumber Anda nyebutin ada kasus di mana tekanan ini berhasil kok. Oh iya? Contohnya? Itu kasus Foxit PDF Reader. Ah, iya, saya baca itu. Awalnya mereka nolak perbaiki bug karena dianggap kurang parah gitu kan. Cuma terjadi kalau fitur proteksinya dimatiin. Betul, tapi ZDI ngotot, ini tetap resiko. Terus ngancam bakal publikasiin. Akhirnya Foxit ngalah, dan ternyata, perbaikannya cuma butuh seminggu. Cuma seminggu? Wah, ini nunjukin kadang masalahnya bukan teknis ya, tapi soal kemauan atau prioritas vendor aja. Tepat, tekanan publikasi itu bisa jadi katalis. Nah, sekarang soal kenapa preset milih ZDI. Kenapa nggak langsung aja ke Google atau Microsoft? Mereka kan punya program bug bounty sendiri juga, kadang bayarannya malah lebih tinggi. Nah iya tuh, kenapa ya? Sumber Anda nyebutin beberapa alasan kuat sih. Pertama, anonimitas. Anonimitas? Iya, ada preset yang nggak mau identitasnya diketahui vendor.
Alasannya macam-macam lah. Kedua, kemudahan. Kemudahan gimana? Proses pelaporan ke vendor itu bisa panjang dan jujur aja bikin frustasi kadang. Apalagi kalau vendornya lambat ngerespon atau malah ngeremehin temuan. Nah, ZDI ini yang nangani semua komunikasi ini. Jadi lebih simpel buat presetnya. Dan ZDI punya reputasi, jadi laporan mereka lebih didengar gitu ya? Betul banget. Vendor udah kenal ZDI dan kredibilitas riset mereka. Plus, ada program loyalitas ZDI yang ngasih bonus buat pelapor setia. Kayak poin frequent flyer gitu deh. Oke, jadi insentif tambahan ya. Iya, intinya ZDI itu nyederhanain proses buat periset dan mastiin temuan mereka ditanggapi serius. Oke, ZDI jelas perannya penting banget nih. Sekarang, mari kita lihat panggung utamanya. Pawn to Own. Gimana sih kontes ini bermula? Wah, sejarah awalnya lumayan unik dan spontan. Oh ya, Dimulai di konferensi keamanan namanya Kensec West di Vancouver. Penyelenggara konferensi, namanya Dragos Ruyu, itu agak kesal sama mitos kalau MacBook itu kebal retas. mitos yang populer ya dulu. Iya kan? Nah, sebagai praktisi keamanan, dia tahu itu nggak benar. Jadi, dia iseng naruh MacBook baru di jaringan konferensi, terus nantang peserta. Siapa yang bisa retas, silakan ambil laptop ini. Wow, Dari situlah muncul nama Pawn It, You Own It. Retas dan jadi milikmu. keren juga idenya. Terus ZDI masuk dan bikin lebih besar. Ya, di tahun berikutnya, ZDI ngelihat potensi ini. Mereka nawarin hadiah uang tunai $10.000 waktu itu buat siapa aja yang bisa retes MacBook yang udah di-patch penuh cuma dengan nyambung ke jaringan yang sama. Syaratnya cuma itu. Iya, dan yang menarik, tantangannya waktu itu zero interaction. Nggak boleh ada tipuan phishing atau minta pengguna ngeklik sesuatu. Harus otomatis. Wow, susah tuh. Berhasil ada yang bisa. Ada. Dino Daizoya namanya. Dia berhasil pakai bug di QuickTime Apple. Nah, sejak itu, ZDI ngambil alih dan jadiin Pawn to Own acara tahunan yang lebih terstruktur. Awalnya fokus ke perambahan web populer, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari. Tantangannya itu yang bikin merinding sih. Retas komputer cuma dengan bikin target ngunjungin situs web si peretas. Tanpa perlu klik apa-apa lagi setelah halaman kebuka. Ini kan kayak bertentangan sama intuisi umumnya. Biasanya kita mikir asal nggak klik link aneh atau unduh file aneh, kita aman. Nah, itu dia. Sama sekali nggak selalu begitu. Sumber Anda jelas banget soal ini. Cuma dengan loading halaman web yang udah dirancang khusus, komputer bisa diambil alih sepenuhnya. Gila. Ini yang namanya eksploitasi drive-by. Dan inilah kenapa Pawn to Own jadi penting banget, dia nunjukin resiko nyata dari kerentanan di software yang kita pakai tiap hari. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling seru nih. Beberapa aksi peretasan paling gila di Pawn to Own. Salah satu yang sering disebut itu tim ViewPen dari Prancis tahun 2014. Mereka berhasil bobol Google Chrome. Padahal Chrome kan dikenal tangguh banget keamanannya. Gimana caranya tuh? Itu contoh rantai eksploitasi yang elegan banget. Dan dampaknya besar. ViewPen pakai kombinasi cerdas. Langkah pertama, mereka nemuin dan eksploitasi kerentanan jenis use after free di dalam proses renderer Chrome. Use after free, itu kayak gimana ya? Analogi sederhananya gini, kayak nipu peramban buat pakai sepotong memori yang dikira udah kosong atau isinya data lama. Padahal si peretas diam-diam udah naruh kode jahat di situ. Ini manfaatin kesalahan pengelolaan memori oleh peramban. Tapi ini baru langkah awal, karena kode jahatnya masih kekurung di dalam sandbox. Ah, sandbox, kotak pasir digital itu ya, yang seharusnya ngebatasin akses kode dari internet ke sistem utama komputer kita. Tepat. Peramban modern kayak Chrome kan jalanin tiap tab atau situs web di dalam kotak pasir terisolasi, biar nggak bisa ngacak-ngacak sistem atau nyuri data. Nah, langkah kedua ViewPen, dan ini yang brilian, adalah lolos dari sandbox itu. Gimana caranya lolos dari situ? Mereka nemu cara manfaatin fitur Windows yang kurang terdokumentasi buat nyelipin semacam komponen program kecil, namanya COM Control, ke dalam clipboard sistem operasi. Clipboard, yang buat copy partai itu. Iya, itu dia. Anehnya, pas pengguna ngelakuin klik kanan di mana aja, misalnya di desktop, Windows ternyata nyoba ngeksekusi komponen dari clipboard itu. Tapi kali ini, di luar kungkungan sandbox. Hasilnya, pop! Aplikasi kalkulator muncul di layar. Kalkulator, itu tandanya berhasil.
Itu bukti visual klasik kalau mereka udah berhasil keluar dari sandbox dan bisa jalanin perintah apa aja di komputer target. Vupen menang $100.000 buat ini. Cuma dengan klik kanan setelah ngunjungin situs. Itu benar-benar cerdik sekaligus. Nakutin ya. Ini nunjukin kalaupun peramban teraman pun bisa punya celah kalau protesnya cukup gigih. Betul. Terus ada kisah Yang Hoon Lee alias Loki Hart dari Korea Selatan, peretas muda yang katanya jenius banget. Dia ngeretas Chrome, Edge, dan Safari di Pound to Own. Salah satu tekniknya yang paling unik itu buat Internet Explorer. Iya, Loki Hart ini fenomenal. Eksploitasi IE-nya itu visual banget dan kreatif. Dia nemu cara maksa peramban buat nampilin on-screen keyboard. Tahu kan keyboard virtual di layar itu? Oh iya, tahu. Terus Secara terprogram, dia nyimulasiin klik di tombol-tombol keyboard virtual itu buat ngetikin dan jalanin perintah di sistem operasi. Sekali lagi, di luar sandbox. wah, keren banget idenya. Keren, tapi sayangnya pas demo live di Pound to Own, teknik ini gagal. Gagal. Kenapa? Keyboard virtual di Windows versi Inggris yang dipakai di kontes itu sedikit beda. Akibatnya, klik terprogramnya salah sasaran. Iya, Sayang banget, gara-gara beda layout keyboard aja ya. Iya, meskipun gitu, dia tetap bawa pulang $225.000 dari eksploitasi lainnya tahun itu. Dan kabarnya sih, dia langsung direkrut Google setelah itu. Kisahnya nunjukin betapa brilian tapi juga rapuhnya eksploitasi kompleks kayak gini. dari peramban kita naik tingkat kerumitannya nih. Tim 360 dari Tiongkok pada 2017 ngelakuin sesuatu yang dianggap banyak orang mustahil waktu itu. Ngeretas keluar dari mesin virtual, VM. Targetnya VMware, software virtualisasi populer itu. Nah, ini salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pin2Own. Dampaknya terasa banget di industri cloud. Mesin virtual kan sering dianggap kayak benteng isolasi yang aman banget. Tim 360 buktiin asumsi itu salah. Gimana rantai serangannya? Pasti kompleks banget. Banget. Ini langkah-langkahnya. Hertas peramban Microsoft Edge di dalam Windows virtual. Oke, di dalam VM. 2. Dari situ, retas kernel atau inti sistem operasi Windows masih di dalam VM. Mic level nih. 3. Kemudian, serang driver grafis VGA punya VMware itu sendiri dari dalam VM. Driver VGA-nya. Iya. 4. Lewat celah di driver VGA ini, mereka berhasil lompat keluar dari batasan mesin virtual. Keluar dari VM. Betul. 5. Terakhir, mereka jalanin kode, yaitu munculin kalkulator lagi, tapi di sistem operasi host, yaitu komputer fisik utama yang jalanin VMware-nya. Gila. Beneran bisa keluar gitu ya? Mereka menang $105.000, tapi nilai sebenarnya jauh lebih gede. Ini ngeguncang fondasi keamanan virtualisasi dan maksa VMware sama industri cloud secara keseluruhan buat perkuat arsitektur isolasi mereka. Itu benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi ancaman bisa datang dari dalam VM itu sendiri. Lanjut, ada tim Floro Asseted, Richard Zhu dan Ahmad Chama. Nama timnya unik ya, dari nama pestisida, pembasmi bug gitu kali maksudnya. Iya kayaknya. Ada cerita Richard Zhu harus dibaging kodenya langsung di panggung pas demonya gagal. Tekanannya pasti luar biasa ya. Iya, tekanan di Pound to Own itu nyata banget. Waktu jalan terus, semua mata ngeliatin Anda. Richard berhasil benerin saat itu. Nah, rekannya, Ahmad Chama, ini punya spesialisasi langka, baseband. Baseband, apa itu? Itu chip dan software terpisah di dalam ponsel yang ngurusin komunikasi seluler. Panggilan, SMS, gitu-gitu. Ahmad ini nunjukin 3 tahun berturut-turut loh, gimana dia bisa ngeretas ponsel Samsung Galaxy cuma dengan bikin ponsel itu nyambung ke stasiun pemancar atau base station palsu punya dia. Cuma nyambung ke BTS palsu? Iya, dia eksploitasi kelemahan protokol komunikasi baseband. Ini lapisan yang sering luput dari perhatian pengguna. Penting banget karena ini nunjukin vektor serangan yang beda sama sekali dari Wi-Fi atau Bluetooth. Bersama-sama, mereka ngelakuin hal yang lebih ngejutin lagi di Pon2Own Tokyo. Cuman dengan bikin iPhone target ngunjungin situs web mereka bisa ngambil alih ponsel itu. Dan, ini bagian gilanya, mulihin foto yang udah dihapus pengguna dari cache system. Waduh, foto yang udah dihapus bisa balik lagi. Iya, bayangin dampaknya ke privasi. Ini demonstrasi yang kuat banget ya, seberapa dalam kendali yang bisa didapat peretas dan gimana data yang kita kira hilang ternyata masih bisa diakses. Dan mereka nggak berhenti di situ. Di Pon2Own 2019, Tesla ikut jadi target. Mobil Tesla. Iya,
Tim fluoroacetatley berhasil ngeretas mobil Tesla Model 3 lewat peramban web di layar dashboardnya. Hadiahnya, sesuai slogan asli kontes, mereka dihadiahi mobil Tesla itu. Dapat mobil beneran? Beneran. Pon it, you own it, kan? Ini nunjukin gimana Pon2On terus beradaptasi, nargeting teknologi baru kayak mobil terhubung. Gila, hadiahnya mobil. Nah, ini bawa kita balik ke Pedro Ribeiro dan Radek Domanski, tim Flashback, pemenang Master of Pon 2020 yang kita sebut di awal tadi. Apa fokus mereka? Mereka lebih fokus ke perangkat keras dan embedded systems, terutama perangkat jaringan rumahan kayak router. Router Wi-Fi di rumah gitu? Iya, salah satu temuan mereka yang paling mengkhawatirkan itu cara ngeretas router populer dengan ngirimin paket data khusus berulang kali. Berulang kali? Iya, karena keterbatasan bug awal, mereka harus nyuntikin perintah jahatnya itu satu karakter demi satu karakter. Satu karakter. Sabar banget. Bayangin kesabarannya. Sampai terbentuk skrip utuh di memori router, baru deh mereka jalanin buat dapetin akses penuh sebagai root atau administrator. Luar biasa gigih. Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Mereka nemuin cara nanam backdoor pintu belakang permanen di beberapa model router. Permanen maksudnya? Artinya backdoor ini tetap ada bahkan setelah pengguna ngelakuin factory reset. Serius? Jadi di riset pabrik pun percuma? Percuma. Ini ngancurin asumsi dasar keamanan kalau riset pabrik bakal bersihin perangkat. Siapapun di internet yang tahu eksploitasi ini bisa ngendaliin router korban kapan aja. Diem-diem selamanya. Implikasinya gede banget buat keamanan IoT atau Internet of Things di rumah kita. Waduh, ini beneran nakutin sih. Kalau dipikir-pikir, hadiah ratusan ribu dolar di Pon2On emang gede. Tapi kalau ngelihat potensi dampak bug kayak backdoor router permanen atau VM escape tadi, apa itu nilai sebenarnya ya? Apa ada pasar lain yang mau bayar lebih mahal buat temuan kayak gitu? Nah, itu pertanyaan krusial. Jawabannya, ya ada. Ada pasar lain buat zero day. Pertama, vendor software sendiri kadang bayar mahal banget buat bug kritis. Google pernah bayar $200.000 buat eksploitasi Pixel 3. Wow! Terus ada juga laporan kalau FBI bayar sekitar $1 juta buat eksploitasi yang bisa buka iPhone milik teroris San Bernardino. Itu kan setelah Apple nolak bantu. Angka ini jauh melampauin hadiah Pon2On. $1 juta. Jadi ZDI dan Pon2On bukan satu-satunya pembeli ya? Bukan satu-satunya. Terus ada dark web. Tapi sumber Anda bilang ini pasar yang nggak bisa diandalin, banyak penipuan. Yang lebih signifikan itu pasar abu-abu. Pasar abu-abu. Di sini ada perusahaan pialang atau broker eksploitasi, contohnya Zerodium, yang ironisnya didiriin sama orang-orang di balik tim Fupen yang tadi kita bahas. Oh, jadi mereka pindah haluan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pialang ini beli zero day dari periset, seringkali dengan harga tinggi banget dan anonimitas penuh. Terus mereka jual lagi, biasanya ke pemerintah atau lembaga intelijen di berbagai negara. Dan ada juga kelompok peretas bayaran mercenaries, kayak Project Raven itu kan? Yang katanya pakai alat namanya Karma, kemungkinan dibeli dari pialang buat ngeretas iPhone target cuma modal nomor teleponnya. Atas permintaan pemerintah Uni Emirat Arab lagi. Nah, ini semua nyiptain dilema etis yang nyata buat penemu bug. Dilema gimana tuh? Ya, pilihannya kan jual ke ZDI atau vendor, bugnya bakal diperbaiki, dunia lebih aman, secara teori, mereka dapat pengakuan publik, hadiah lumayan. Atau jual ke pasar abu-abu atau hitam. Bisa dapat uang jauh lebih banyak, anonim pula. Tapi resikonya tinggi banget, temuan mereka disalahgunain buat mata-matain aktivis, jurnalis, atau bahkan dipakai buat serangan cyber sama negara atau kelompok kriminal. Beck itu bilang motivasi utama mereka ikut Pon2On bukan uang semata, tapi lebih ke tantangan teknis dan respek dari komunitas peretas elit lainnya. Dan persaingan di Pon2On sendiri jadi ketat banget, apalagi setelah gelar Master of Pon dikenalin. Oh iya, gelar itu. Gelar ini kan pakai sistem poin berdasarkan tingkat kesulitan sama keunikan temuan. Jadi nggak cuma soal hoki siapa tampil duluan. Nah ini micu persaingan sengit, terutama antara tim-tim gede yang didukung korporasi dari Tiongkok kayak Tencent sama 360. Mereka sampai bentuk tim riset khusus yang didedikasiin cuma buat Pon2On. Persaingannya sampai ada taktik kotor kayak vulnerability collision ya, di mana satu tim sengaja cari bug yang sama kayak lawan, terus buru-buru laporin ke vendor sebelum kontes, biar bug itu nggak valid dan gagalin poin lawan di Pon2On. Iya, itu pernah kejadian, nunjukin betapa tingginya gengsi dan nilai kompetisi ini. Tapi lanskapnya berubah lagi.
Pemerintah Tiongkok terus ngelarang periset mereka ikut kontes peretasan luar negeri kayak Pound to Own. Oh, dilarang? Iya. Akibatnya beberapa tahun terakhir Pound to Own balik lagi didominasi sama periset independen dan tim-tim kecil dari berbagai negara. Kayak tim Flashback itu. Terus, gimana dengan sikap vendor sendiri terhadap Pound to Own? Awalnya pasti mereka agak gimana gitu ya, produknya dipermalukan di depan umum. Awalnya mungkin ada resistensi ya, sumber Anda nyebut ada vendor yang coba menghindar, tapi ZDI ngotot semua vendor besar harus ikut serta. Tapi seiring waktu, pandangan vendor berubah drastis. Berubah gimana? Sekarang perusahaan raksasa kayak Microsoft sama VMware justru jadi sponsor utama Pound to Own. Jadi sponsor, kenapa bisa gitu? Mereka sadar nilai luar biasa dari kontes ini. Mereka dapat riset keamanan kelas dunia tentang produk mereka sendiri, sesuatu yang mungkin nggak bakal mereka temuin lewat pengujian internal. Laporan bug dari Pound to Own itu detail banget dan kualitasnya tinggi. Jadi kayak dapat konsultan keamanan gratis gitu ya, malah dibayar buat nemuin celah. Ya bisa dibilang gitu. Ini juga bantu tim keamanan internal vendor buat yakinin manajemen tentang pentingnya investasi di fitur keamanan baru atau perbaikan arsitektur. Pound to Own jadi kayak benchmark keamanan tahunan gitulah. Oke, masuk akal. Kontes ini juga dorong vendor buat terus inovasi. Firefox pernah dikeluarin dari daftar target karena dianggap kurang inovatif soal pertahanan. Ini macu mereka tingkatkan keamanan, akhirnya diikut sertakan lagi. ZDI juga secara strategis sebagai Pound to Own buat ngarahin fokus riset global ke area baru yang penting, kayak virtualisasi atau otomotif. Jadi, dari sumber yang Anda bagikan, Pound to Own ini jauh lebih dari sekedar kontes ya. Ini tuh kayak ekosistem unik yang mempertemukan perhetas elit, ZDI sebagai perantara dan pendorongnya, sama vendor teknologi. Ajang ini secara konsisten nunjukin celah keamanan paling kritis di teknologi yang kita pakai tiap hari. Dari laptop, ponsel, sampai mobil, dan bahkan router di rumah kita. Dan ini bawa kita ke satu pesan kunci yang praktis banget dan penting buat Anda semua. Sebagai pengguna teknologi, selalu perbarui atau patch perangkat lunak Anda. Nah ya, patching. Segera setelah pembaruan keamanan tersedia, install aja. Jangan ditunda-tunda. Pembaruan itulah yang nutup lubang-lubang yang ditemuin sama para riset brilian ini. Dengan rajin update, kita bikin kerja keras mereka di Pound to Own nggak sia-sia dan secara signifikan ngurangin risiko kita jadi korban eksploitasi serupa oleh pihak jahat. Sangat penting buat diingat itu. Tapi ya, semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Kalau para peretas terbaik dunia aja bisa nemuin celah serumit ini, nembus sandbox, lolos dari VM, nanam backdoor permanen, dan kita tahu ada pasar gelap plus negara-negara yang aktif nyari dan pakai zero day ini, seberapa banyak lagi ya kerentanan berbahaya yang belum ketahuan dan masih ada di luar sana? Di dalam perangkat dan sistem yang kita andelin tiap hari. Apa artinya ini buat masa depan keamanan dan privasi kita di dunia yang makin terhubung ini? Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang.